macam ini ya. Yang pertama untuk usulan sarana cath lab ya, ruangan cath lab, dan juga untuk set OK ya, set OK. Nah, sebelum nanti ada penyampaian sedikit dari harapan kita dan juga nanti mungkin sedikit kita berdiskusi, ada baiknya kami coba menyampaikan ya sedikit materi untuk kita membuka pemahaman buat proses di DAK 2024 ini. Ini ya, saya share screen, sebentar saya cek dulu. So ini tidak saya lihat. Ini mana ketua sih? Kan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami perlu mensosialisasikan untuk Bapak Ibu penerima untuk rencana layanan layanan cath lab ya, ruangannya, sarana prasarananya, dan juga untuk set OK. Secara umum ada sekitar 26 ya rumah sakit yang kami coba cek untuk proses perencanaan usulan sarana cath lab, dan juga satu lagi ada 8 rumah sakit untuk usulan set OK. Nah, kenapa kami coba himpun untuk pertemuan kita siang hari ini? Nah, sebenarnya untuk proses pemenuhan sarana ya, untuk sarana cath lab dan set OK ini terkait dengan layanan jantung. Nah, sehubungan dengan hal itu, perencanaan kami untuk proses pemenuhan alat kesehatan itu nantinya ya untuk layanan kanker jantung, stroke, dan neuronefrologi nantinya bukan melalui DAK, tetapi kami sudah tagging untuk proses secara hibah ya, itu pemenuhannya di tahun 2024. Nah, sehubungan dengan hal ini tentunya perlu dipersiapkan kondisi sarananya ya. Sarananya harus dipersiapkan secara paralel. Nanti Bapak Ibu sekalian harap untuk menyampaikan usulan terkait dengan pemenuhan sarana cath lab-nya. Nah, kami coba sampaikan kembali, ini materi yang pernah diberikan di Juni ya, di Juni akhir pada saat pertemuan konsolidasi usulan DAK 2024. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, untuk pemenuhan DAK 2024 usulan berupa SPA rujukan adalah sebagai berikut ya. Untuk sarana memang kami bukakan menu untuk sarana layanan unggulan KJSU ya. Di sini tidak hanya 4 ini saja yang memang sudah dibuka, adalah bunker, CT scan, MRI, cath lab, namun ditambahkan di situ ada ruang ESWL dan juga ada sitotoksik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sudah kami rencanakan untuk proses pemenuhan ruangan cath lab, silakan nanti bisa melakukan usulan tersebut di Krisnanya, dan tentunya ketika akan memberikan usulan ya akan mempersiapkan berkas data dukung terkait. Nah, apa saja nanti berkas data dukung terkaitnya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, selain menu sarana layanan unggulan KJSU, dibukakan juga untuk DAK 2024 ini menu berupa sarana layanan rujukan berupa pembangunan rawat inap ya, ruang rawat inap ya, untuk KRIS, dan juga pembangunan gedung serta penambahan ruang. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya ketika menyampaikan usulan harus mempersiapkan sebagai bahan untuk proses pemenuhan usulan tersebut data dukung yang cukup baik ya. Antara lain seperti berikut ya. Yang pertama itu tentunya pihak rumah sakit mempersiapkan data dukung berupa surat izin operasional yang masih berlaku ya. Jangan sampai ternyata surat izin operasionalnya kendala masih sudah tidak berlaku lagi. Nah, atau mungkin masih proses perpanjangan dan sebagainya. Jadi harus menyampaikan surat izin operasional rumah sakitnya yang masih berlaku. Terus kemudian menyiapkan sumber daya manusia rumah sakit sesuai dengan standar yang berlaku. Dan artinya untuk proses pemenuhan cath lab ini silakan menyiapkan SDM yang sesuai dengan untuk pemenuhan layanan cath lab. Nanti mungkin akan disampaikan lebih lanjut, lebih detail oleh dari Rumah Sakit Jantung Harapan kita ya. Dan kemudian menyediakan sarana pengganti sementara
untuk memenuhi pelayanan rumah sakit sesuai standar di ruangan yang direhabilitasi. Tadi ada menu contoh untuk renov dan sebagainya, dan apabila Bapak Ibu sekalian mengambil menu tersebut, tentunya agar pelayanan tetap bisa berlangsung, silakan mempersiapkan ruang penggantinya, ya, ruang penggantinya, sehingga proses pelayanan tidak terganggu. Terus kemudian mengisikan data pada rumah sakit online dengan lengkap yang telah dilakukan validasi oleh Dinas Kesehatan. Ya, rumah sakit online ini menjadi bagian persyaratan ketika usulan Bapak Ibu sudah disampaikan. Tentunya kita akan lihat berkas ini apabila memang belum dilakukan pengisian update dengan baik, tentunya itu menjadi catatan untuk proses selanjutnya pada saat tes nanti. Terus kemudian mengisikan data pada aspek dengan lengkap dan tentunya telah dilakukan validasi oleh Dinas Kesehatan provinsi ataupun kabupaten kota. Nah, Bapak Ibu, untuk poin yang kelima ini secara umum memang data ini sering kali kami sampaikan untuk semua bisa mempersiapkannya. Namun kali ini tidak hanya berproses untuk surat pernyataan sudah diupdate, sudah divalidasi, terus kemudian ditandatangani oleh Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten, kota gitu. Namun ada hal yang lebih lagi yang akan kami mintakan berupa foto atau screenshot hasil updatean by menu dari usulan-usulan pada DAK tahun-tahun sebelumnya. Nanti akan kita jelaskan lebih detail ya. Terus kemudian poin ke-6 adalah kesanggupan penyediaan biaya pemeliharaan dan operasional sarana yang dibuktikan dengan surat pernyataan oleh kepala daerah. Silakan Bapak Ibu sekalian mempersiapkan kesanggupan ya, pernyataan kesanggupan untuk penyediaan biaya pemeliharaan dan operasional. Karena kami juga melihat banyak juga rumah sakit ketika sudah mendapatkan usulan untuk alkesnya, mereka tidak mempersiapkan ini sehingga proses alkes yang sudah mereka terimakan itu tidak dapat difungsikan dengan baik karena tidak disiapkan untuk biaya operasionalnya. Atau mungkin sudah disiapkan biaya operasionalnya tapi biaya pemeliharaannya itu tidak diperhatikan dengan baik sehingga usia pakai alat relatif rendah. Nah, itu yang harus Bapak Ibu sekalian persiapkan kembali ya. Dan kami juga terus akan pantau terkait dengan hal ini apabila memang nanti tidak dipersiapkan untuk proses pemeliharaan maupun operasionalnya, tentunya pada saat DSK akan menjadi catatan untuk bisa ditindaklanjuti. Terus kemudian melampirkan sertifikat kepemilikan tanah atau dokumen kepemilikan tanah lainnya yang sah yang diperuntukkan bagi rumah sakit. Dan poin ke-8 melampirkan KK RAB, ini menjadi satu dokumen dasar ya, KK dan RAB harus dijelaskan, disampaikan dan menjelaskan juga justifikasi kebutuhannya. Ya, justifikasi kebutuhannya. Dan bisa dipersiapkan juga jumlah SDM yang sesuai kompetensi untuk pemanfaatan sarana pelayanan tadi. Kemudian pemerintah daerah menyediakan fasilitas mobiliar penunjang lain untuk kebutuhan operasional. Jadi jangan semua usulan untuk kebutuhan lainnya itu dimasukkan di dalam proses DAK ini. Silakan untuk fasilitas mobiliar dan penunjang lainnya itu menjadi komitmen dari daerah untuk mempersiapkannya. Untuk menu yang di dalam DAK ini sebaiknya usulannya memang hanya untuk poin-poin yang krusial saja, sedangkan untuk menu yang lain silakan itu bisa disiapkan oleh daerah menggunakan pendanaan yang lain. Kemudian untuk hal teknis yang perlu dipersiapkan yaitu melampirkan analisis komponen biaya pembangunan ya. Ketika bicara tentang usulan sarana atau pembangunan sarana prasarana, silakan ada analisis komponen biaya pembangunan yang tentunya dikeluarkan oleh bidang atau dinas yang membidanginya, yaitu Dinas PU. Terus kemudian lampirkan juga untuk FS-nya ya, atau kajian pembangunan sarana master plan rumah sakit yang masih berlaku. Hal ini penting mengingat untuk usulan pemenuhan ruangan cath lab ini, tentunya nanti petugas DES dan juga nanti tim dari rumah sakit pengampu akan melakukan penilaian apakah alur layanannya, terus penempatan untuk layanan cath lab-nya ini memang sudah sesuai atau belum. Sehingga ini tentunya akan memudahkan pada saat nanti pelayanan berlangsung. Jangan sampai ternyata ketika dilakukan pembangunan, alur pelayanannya itu tidak sesuai atau mungkin proses penempatan ruangannya juga tidak sesuai sehingga nanti untuk proses pelayanan berikutnya yang sudah didapati alat kesehatannya itu nanti tidak baik ya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian untuk Bapak Ibu sekalian. Silakan dilampirkan
untuk proses kajian pembangunan dan sebagainya, master plan rumah sakitnya juga harus dipersiapkan. Apabila lingkungan, yang poin 3, apabila lingkup kegiatan pembangunan adalah renovasi rehabilitasi, silakan lampirkan hasil analisis tingkat kerusakan yang disampaikan atau yang dikerjakan dan dibuat oleh dari bidang teknis terkait, yaitu dinas PU-nya. Terus saat merekomendasikan ya, sangat direkomendasikan apabila Bapak Ibu sekalian memang sudah punya DED-nya. Jadi itu akan lebih memudahkan nanti proses penilaian yang dilakukan oleh tim teknis kami ataupun dari Rumah Sakit Jantung Harapan kita sebagai pendamping kami di Rumah Sakit pengampunya. Ya. Terus kemudian poin kelima, pembangunan baru ruang rawat inap diutamakan untuk yang kelas 3 ya, dalam hal ini untuk pencapaian standar pemenuhan tempat tidur. Terus kemudian renov dilakukan pada instalasi ruang yang mengalami kerusakan sedang sampai berat. Ya. Terus pembangunan di lokasi awal dimungkinkan antara lain jika pembangunan awal rusak berat yang disebabkan antara lain bangunan dan bencana alam, umur bangunan dan bencana alam ya. Dalam pelaksanaannya jika diperlukan penghapusan, memperhatikan tata cara penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terus kemudian apabila melakukan renovasi di gedung layanan lama, maka harus menyediakan sarana pengganti agar pelayanan masih tetap bisa berjalan. Pembangunan untuk ruang ICU, ICCU, NICU, dan PICU, silakan dilakukan memenuhi ketersediaan total tempat tidur di ruang intensif yang dipersyaratkan pada Permenkesnya. Oke. Terus kemudian kita sampaikan sedikit saja, kami juga sudah punya kurang lebih hitung-hitungan untuk unit cost ruangan cath lab seperti apa. Jadi ini mungkin yang nanti akan kami coba menjadi patokan untuk pada saat kami melakukan DES. Tentunya usulan ini pasti akan sangat berbeda dari setiap rumah sakit, mengingat pasti ada kekhususan masing-masing rumah sakit. Namun agar silakan pada saat melakukan proses perencanaan dibuatkan secara rinci sehingga petugas DES bisa melakukan penilaian dengan lebih baik. Ya, nah ini kemungkinan kebutuhan untuk alat-alat. Kenapa kami sampaikan demikian? Jadi memang selain unit utamanya, silakan Bapak Ibu sekalian bisa memperhatikan ada juga alat-alat penunjang yang sangat berkorelasi kuat untuk proses pemenuhan layanan cath lab. Ya, nah ini yang harus memang Bapak Ibu sekalian persiapkan ke depannya. Dan menu di DAK sekali lagi untuk yang sarana layanan jantung ini salah satunya itu terkait dengan cath lab ya. Terus kemudian ini masih fokus penunjangnya ya untuk layanan cath lab. Ini saya skip saja. Ini menu-menu yang lain ya. Dan kemudian ada menu prasarana layanan rujukan. Nah, untuk menu prasarana layanan rujukan itu berupa air bersih, listrik, IPAL, dan ambulan. Nah, tentunya ketika Bapak Ibu sekalian melakukan usulan untuk pemenuhan sarana cath lab atau ruang cath lab ini, perhatikan juga apabila memang Bapak Ibu sekalian mendapatkan itu untuk bisa juga memberikan usulan yang terkait dalam artian listriknya kan ya, listriknya kan harus disesuaikan mengingat untuk kebutuhan cath lab cukup besar juga untuk suplai listrik yang harus dipersiapkan. Nah, ini bisa Bapak Ibu ajukan melalui menu prasarana layanan rujukan. Terus kemudian untuk menu yang lain ya berupa alat kesehatan, ini terdapat menu untuk alkes layanan ambulan KIA, NICU PICU ya, nanti ada rinciannya lebih lanjut. Terus kemudian ada alkes layanan rujukan berupa rawat jalan, rawat inap, ruang operasi. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah masuk dalam jejaring layanan jantung dan sudah di-tagging untuk proses pemenuhan ruangan cath lab-nya, dan ketika memang terbuka untuk alkes layanan operasi, silakan memprioritaskan untuk alkes layanan operasi ini untuk operasi jantung tentunya. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian memprioritaskan untuk hal itu. Oke. Terus kemudian ada ruang CSSD, radiologi, terus kemudian untuk alkes ruang di UPD. Nah, selain itu, kalau di bagian kami memang ada untuk alkes di puskesmas ya. Ini kami lewati saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi ada menu juga untuk alat layanan KIA ya. Dan memang yang spesifik untuk siang hari ini lebih ke alat bedah jantung dan juga untuk sarana cath lab. Jadi ini kami coba lanjutkan saja ya.
Ini untuk rincian alat-alat layanan KIA ya, untuk Bapak Ibu sekalian yang mendapatkan menu untuk KIA. Bapak Ibu sekalian, mungkin perlu kami sampaikan kembali untuk data dukung terkait dengan usulan kesehatan di DAP 2024 ini. Silakan usulan tersebut tentunya Anda mendapat persetujuan dari Dinas Kesehatan provinsinya ya, atau dari Dinas Kesehatan kabupaten kotanya. Dan jangan lupa untuk usulan Alkes ya yang berupa set OK untuk layanan jantung, silakan persiapkan TOR RAB disertai dengan referensi harga. Dan tentunya ketika menyertai referensi harga, silakan prioritaskan untuk Alkes yang produksi dalam negeri. Jadi nanti petugas DES tentunya akan melihat kembali alat-alat yang Bapak Ibu usulkan apabila memang ternyata didapati alat-alat yang sejenis yang produksi dalam negeri, tentunya kami akan merekomendasikan diganti, diusulkan sesuai dengan Alkes yang sudah ada produksi dalam negerinya. Kemudian dipersiapkan data kesiapan ketersediaan SDM sama seperti tadi ya. Jadi silakan untuk data-data ketersediaan SDM-nya dilampirkan kalau memang perlu ya. Sekalian mungkin ada SIP-nya dan sebagainya. Dan juga kesiapan sarprasnya yaitu listriknya, ruangan dan sebagainya. Kalau bisa memang disampaikan juga nanti sebagai bagian data dukung surat keterangan dari dinas terkait, bukan dari dinas, dari PLN ya, dari PLN sehubungan dengan ketersediaan listrik yang dimiliki. Karena apa? Karena jangan sampai ternyata Bapak Ibu sekalian kurang memperhatikan tentang hal ini, sehingga hanya diterima nanti alatnya ke depan, ruangannya juga diterima untuk persiapan penerimaan alat, namun tidak memperhatikan kondisi ketersediaan listriknya. Dan itu harus dipersiapkan juga. Terus kemudian pernyataan tidak mengalihfungsikan alat kesehatan usulan. Jadi untuk alkes-alkes yang ada jangan sampai nanti ternyata dialihkan untuk keperluan-keperluan yang lain. Terus pernyataan menyiapkan bahan biaya pemeliharaan dan operasional. Kemudian pernyataan juga untuk update validasi aspak disertai dengan screenshot update aspak penerimaan DAP tahun-tahun sebelumnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian saya mungkin perlu jelaskan lebih detail. Jadi apabila nanti Bapak Ibu sekalian pada tahun-tahun sebelumnya pernah mendapatkan DAK, misalnya usulan-usulan contoh misalnya Bapak Ibu sekalian di 2022 pernah mendapatkan DAK berupa ambulan. Nah, kami mintakan screenshot update data aspeknya, ambulan itu harus tertera di dalam aspeknya. Ya, jadi nanti petugas aspek tentunya mengetahui bagaimana memperlihatkan bahwa ambulannya sudah terupdate. Tentunya dibuka menunya untuk ketersediaan prasarana, terus nanti diperlihatkan di screenshot bahwa ambulan memang sudah terupdate. Ya, atau kalau untuk update screenshot terkait dengan alat kesehatan yang dikirimkan di diangkat tahun sebelumnya, itu Bapak Ibu sekalian nanti dimintakan oleh petugas aspeknya mendownload file import alkes ya, import alkes. Di situ adalah catatan atau hasil update yang sudah dilakukan oleh pihak rumah sakit ya. Semua alat-alat kesehatan yang sudah diinputkan tentunya akan terupdate di dalam berkas tersebut. Nah, kami mintakan taggingan alkes atau taggingan pemenuhan prasarana atau sarana pada penerimaan DAK di tahun-tahun sebelumnya. Kalau Bapak Ibu tahun sebelumnya itu pernah terima alat misalnya hematologi analyzer, misalnya mungkin CT scan di tahun 2022, kami mintakan screenshot hasil update-nya. Hasil update bahwa CT scan-nya sudah diterima di situ. Ya, apabila tidak bisa membuktikan untuk hasil screenshot update data aspeknya, tentunya ini menjadi catatan untuk proses pembahasan pada DES selanjutnya. Nah, rasanya demikian yang bisa kami sampaikan ya untuk proses kita siang hari ini. Nanti sebelum kita berdiskusi, ada baiknya sehubungan dengan proses pemenuhan sarana cat lab ataupun alat-alat kesehatan terkait dengan set OK ya, set bedah ya untuk operasi jantung. Silakan mungkin nanti bisa disampaikan lebih detail oleh Bapak Ibu atau perwakilan dari Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Silakan mungkin ada yang mau disampaikan dari harapan kita.
Ya, namanya, kalau ada yang mau disampaikan. Ya, saya. Tadi kan dia. Jadi menghubungi Dokter Hananto kali ya. Iya, iya, ini Dokter Hananto sedang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Maya. Saya sebagai Direktur Perencanaan dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Dan siang ini saya mewakili direksi dan juga dari Lampung. Dan saat ini sedang berada di Ternate untuk bekerjasama pengampuan dengan Provinsi Maluku Utara. Barangkali saya coba aja sampaikan ya sedikit ya, sambil menunggu karena Dokter Hananto sedang di Ternate, kelihatan kesulitan untuk jaringan ya di Ternate. Saya coba saja, saya coba sampaikan ya. Sudah terlihat Bapak Ibu ya? Tayangannya sudah terlihat ya? Jadi ini disiapkan oleh Dokter Hananto. Kita baru sampai rapat kemarin terkait untuk usulan rumah sakit yang prioritas akan mendapatkan cath lab. Di sini ruangan cath lab ya, LDAK itu ruangan di tahun 2020. Lanjut ini kita fokuskan di sini untuk cath lab kan memang layanan, jadi mungkin Bapak rumah sakit kabupaten kota stratanya adalah Madya, karena lingkup adalah pelayanan itu bisa sampai kateterisasi jantung. Tapi pengertiannya bahwa Madya ini tidak semua juga itu harus memiliki cath lab, ya tidak semua juga. Ini akan ada analisa lokasi itu kita harus memperhitungkan jarak, kemudian demografi dan jumlah penduduk ya. Jadi ini yang kemarin sudah tim pengampu lakukan yang sesuai dengan persyaratan dalam membangun pelayanan si jantung. Apa mapping atau visitasi region sudah aksi dan juga sakit juga provinsi seperti kalau di ini khusus jantung ya, khusus jantung yang ini. Oh ini sudah persyaratan cath lab dari B atau tipe C masih bisa dengan syarat khusus dan mampu mengelola dan memenuhi kriteria dengan akreditasi. Kemudian kandidat RSUD ini tipe Madya harus sesuai misi pemerataan pelayanan vaskular dan demografi, geografi dan proporsi jumlah penduduk. Kita sudah membuatkan pemetaan kateterisasi jantung dengan jangkauan-jangkauan yang sudah dianalisis dengan analisa geospasial. Hasil ini dirapatkan bersama dengan tim jajaran nasional dengan PKN. Adapun data demografi ini kita sudah porsinya ya, karena dihitung dari proporsi atau untuk kemungkinan jumlah kasus yang ada dari yang dapat dicakup dari layanan kateterisasi tadi, sehingga minimum jumlah penduduk adalah satu wilayah kerja dari satu kabupaten ya, yang menjadi sekitarnya juga 300 tubuh jiwa tersebut.
juga dapat menjadi rujukan. Jadi kalau kabupaten sebelah yang kurang dari 300 jiwa, rumah sakit sebelah ini akan menjadi rujukan. Nanti tergantung dari siapa mana yang lebih siap. Kemudian jika wilayah satu kota berdekatan, maka cukup lebih dari 1 jam. Infrastruktur dengan persyaratan dengan kondisi dan tetap ini harus persyaratan teknis ya, harus satu lantai dengan sebelas. Panduannya sebenarnya buatan uang terhadap ini, sehingga itu harus mengikuti kriteria panduan ini sehingga layanan dapat disiapkan satu lantai dengan memiliki data sesuai sehingga jika berbeda lantai harus berkekuatan minimal 1,3 ton dimensi 2,5 meter kali 1 meter. Nah ini harus yang tidak bisa ditawar karena kalau dan terdapat jaminan aktif 24 jam tanpa henti. Jadi kalau nanti sakit ini tidak masih ada banyak kendala dari pasokan listriknya, harus mempunyai backup generator yang sesuai dengan catchment tersebut, yang sesuai dengan catchment tersebut. Jadi ini harus dipikirkan, mungkin menjadi satu catatan barangkali bahwa kalau Dr. Ferdi nanti misalnya nanti kalau ada, ini kan masih ruang ya, karena kalau alat itu alat catchmentnya menjadi dibantu juga itu harus dengan GPS-nya Pak. GPS-nya itu satu set, jadi GPS yang input satu set dengan catchmentnya, tapi dia harus sesuai dengan kapasitasnya. Itu ada sampai nanti kejadian ya itu ya, jadi ini macam ini saya agak berisik ya di ruang saya ya, mohon maaf ya. Dan karena saya di dan nah ini sudah ada di pedomannya ya, pedoman ini nanti. Tapi intinya pada saat akan buat perencanaan kita masih mementingkan bahwa beban sakitnya ini sudah dianalisa bersama dari tim pengampun, juga dari Direktorat Kesehatan dan juga ini diusulkan akan DAK dari ruang catchment ini yang nantinya catchment ini juga akan dicari dari sini semua. Tapi masih ruang catchment. Ini sudah ada pedoman laboratoriumnya. Nanti ini dapat bisa diikuti. Mungkin nanti kita cantumkan website kita barangkali atau di sampaikan ke sini soal sehingga bisa kan gambaran kita yang sesuai standar. Ini mohon maaf Pak Hernato tidak bisa bergabung karena jaringan. Seperti ini kemudian kriteria persyaratan jantung, SD ini gitu Bu. Sudah lancar. Bukan baru waktu ya, status PNS. Nah ini karena supaya nanti layanan ini bisa berfungsi dengan pelayan kerja. Jadi sebenarnya ini nanti kita juga. Suara saya kedengaran nggak Pak? Berarti suara saya berisik ya? Putus Bu. Tadi putus-putus tadi. Putus. Oh ya.
Jadi ini sumber daya yang diperlukan ya, dokter intervensi, kemudian juga ini nanti akan ditambah fellowship ya untuk selama 1 tahun, juga nurse intervensi, ini akan ada pendidikan dasar, ini juga kita mencoba mencarikan ya kan, kandidatnya ini sudah disiapkan oleh sakit yang diusulkan untuk pelayanan kita. Dan pelayanan manajemen mampu mandiri bisa persyaratan untuk mendapatkan izin Bapeten. Ini harus dipelajari dulu izin Bapeten itu seperti apa. Kemudian mampu mandiri bisa kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Ini harus dipelajari lebih kerjasamanya. Karena kemudian mampu mendukung dari aspek daya dukung plan kateterisasi terutama sarana medik dan sarana medik. Ini juga ada di pedoman buatan laboratorium tadi. Kesiapan dan pengelolaan supply chain obat alkes dan HP pendukung RANKET. Ini juga harus ada suatu mekanisme tersendiri ya untuk HP obat alkes untuk pendukung RANKET ini, karena untuk ketersediaan supaya nanti pada saat sudah mulai berjalan ini dia tidak jadi kendala. Kemudian dukungan pemerintah daerah ini harus ada surat pernyataan dari Pemda. Program jejaring sebanyak ini mungkin persyaratan DAK apakah ini masih diperlukan atau tidak, tapi kalau khusus untuk pelayanan jantung kerjasama jantung ini kita memintakan semacam surat komitmen nantinya, komitmen dari pemerintah daerah pemerintah daerah itu selaku pemiliknya gubernur ya gubernur, juga pemiliknya bupati atau wali kota ya kita pernyataannya dari wali kota ke bupati. Kemudian ada selaku pemilik rumah sakit tadi. Kemudian nanti dengan rumah sakit yang saat ini bertemu, ini akan ada perjanjian kerjasama dengan rumah sakit pengampu nasional yaitu Rumah Sakit Harapan Kita dengan pengampu regional di mana Bapak Ibu dialokasikan. Ini ada kalau Sumatera Utara dengan ada Malik seperti itu ya. Kalau Aceh itu dengan Zainal Abidin dengan kami juga. Jadi ada PKS nanti tripartit. Kebijakan Harapan Kita misalnya ada Malik dan rumah sakit jejaring ada di Sumatera Utara. Kemudian di zonasi ya di teknis ya banyak yang kenapa terjadi sesuai dengan khususnya satu hal yang sangat penting diperhatikan dan jarak antara dan ruang kita sangat jauh ini sudah tentu nah ini tidak bisa ditawar juga ini harus dipenuhi. Kemudian kandidat ruangan di permasalahan ya lebih kepada permasalahan katanya jauh rumah sakitnya sudah ada master plan tapi perencanaan gedung IGD-nya jauh. Kemudian ini harus punya gardu listrik tersendiri ya tidak pun bisa bersama. Ini tidak bisa bersama dengan masyarakat, jadi harus punya gardu listrik sendiri. Jadi ini sangat penting mulai dari sekarang Bapak Ibu pimpinan rumah sakit, manajemen dan gabung misalnya anggota SPJP manajemen ini mulai mengusulkan untuk gardu listrik ini harus tersendiri untuk satu rumah sakit, jangan bergabung dengan masyarakat. Kemudian voltase existing kurang lebih dari 220 ini menjadi masalah ya, ini tidak boleh kurang dari 220 ini tidak stabil. Kemudian ada rumah sakit yang sama tidak punya kandidat ruang ketek ini juga harus dipikirkan ini. Kemudian solusinya membangun bangunan baru atau bangunan lama dan punya 1 tahun dan juga terdapat kendala biaya ini lebih kepada kendala-kendala tadi yang biasanya banyak dihadapi oleh kemudian SDM ini yang banyak dihadapi ya RSUD sama sekali plan khusus kardiovaskular yang dilakukan oleh SPJB jadi sama sekali tidak. Tapi kalau kandidat yang kami usulkan ini memang ini kita sebenarnya kita sudah lebarkan ya kita sudah menyarukan kriterianya karena dengan kecepatan untuk plan kateterisasi kendalanya terutama di SDM. Namun kami berharap rumah sakit yang saat ini kandidat SDM diperlukan dalam suatu plan tentunya PJP nanti yang bisa nanti dilanjutkan dan ini masih ada SPJP masih paruh waktu itu sebenarnya harus
purna waktu. Dan nurse pada saat ini juga pendidikannya dilaksanakan di rumah sakit yang sudah memiliki pelatihan-pelatihan untuk kardiologi dasar. Ini juga ada apa namanya pendidikannya tersendiri ya. 3 bulan kardiologi dasar, kardiologi lanjut itu 3 bulan. Ada juga yang 9 bulan terus bisa. Untuk fusionis itu bisa 1 tahun dokternya. Ini juga khususnya nurse. Jadi ini memang pertama yang harus dilakukan adalah melengkapi cuma SPC. Dan persiapkan nurse dan kandidat karena ini salah ini mungkin harus dicatat dan harus mempunyai perencanaan untuk artinya 2024 ini minimal kita sudah punya perbaikan dari tadinya yang tadinya berbeda dan kesiapan karena ini akan sangat tergantung dari Bapak Ibu sendiri. Kami tidak bisa mengalokasikan kalau untuk SDM ini tentu harus didukung oleh dari rumah sakit maupun dari Pemda masing-masing. Ruang keter dan semua ini masih bisa berubah SDM yang juga tidak bisa terkait dengan kemampuan daerah untuk membayarkan jangan pun biaya dengan suatu pelayanan seorang tenaga medis. Caranya salah satunya kualitas ya. Ini ada analisa geospasial sih. Untuk alokasi ini analisa kita lakukan analisa geospasial dan bekerja sama dengan konsultan untuk analisa geospasial dan ini misalkan juga 2 jam sambil disusun memakai lab dan ini analisa juga digunakan tujuannya adalah mencari posisi energi potensial yang dapat memberikan pelayanan muncul di pusat efisien, perawatan kardiovaskular dan percepatan tren optik. Ini memang secara jangka pendek ya, walaupun ini catatan kita buat tidak semua harus kabupaten kota ini dan akan sitan untuk kan uang pelayanan karena akan jenuh ya pelayanan itu dan nanti yang mungkin nanti rumah sakit Bapak Ibu sendiri sekarang tidak menentukan jumlah atau underutilize dari alat tersebut. Jadi SDM-nya underutilize, yang alatnya juga ya. Kalau posisi lokasi lab ini tidak ditentukan dengan benar. Ini seperti ini ya. Ini mungkin contoh saja seperti Aceh. Seperti Aceh ya itu ada 3 semangat saja Pak. Ini Aceh. Aceh ini adalah aset geospasial. Yang sebelah kiri adalah yang sebelumnya yang sudah tercover itu yang biru ya, ini sudah ini sudah tercover. Tapi kemudian nanti yang dengan penempatan yang baru dari biro disiplin, kemudian biren dan diharapkan area selatan ini ya bisa tercover dan catering. Ini adalah salah satu contoh dari organisasi sosial yang untuk mendapatkan pilihan dari ini salah satu ya bukan hanya satu-satunya cara, salah satu cara dengan bagaimana kita merekomendasikan suatu rumah sakit untuk mendapatkan usulan dari sakit atau ruang ketek ini. Saya kira demikian Pak Dr. Ferdi, silakan. Baik, terima kasih Dr. Maya untuk penyampaian materinya. Memang itu jadi lebih jelas ya kenapa alasan kami mengundang Bapak Ibu sekalian di pertemuan kita siang hari ini bahwa Bapak Ibu sekalian diusulkan untuk proses pemenuhan sarana cath lab-nya di tahun 2024 nanti ya.
Sehingga silakan Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan data dukung terkait yang sudah disampaikan tadi, supaya nanti ketika proses penyampaian usulan ini petugas Des akan menilai, dan untuk proses selanjutnya akan lebih memudahkan kita ya dalam hal pemenuhan tidak hanya sarananya, namun nanti ke depannya segera dilengkapi untuk proses pemenuhan atasnya. Mungkin demikian. Kami persilakan, mungkin ada tanggapan dari pertama kami kasih kesempatan untuk dari di sini ada dari PPPNKes atau dari Direktorat PKR. Di sini ada Dr. Busur ya. Silakan kalau mau menyampaikan tanggapan dulu sebelum nanti kita diskusi, diberikan kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian dari rumah sakit menyampaikan pendapatnya. Dari PKR? Izin menyimak dulu. Oh ya, baik. Saya kasih kembali. Ya, terima kasih dokter. Itu gimana? Selesai kembali. Kan mungkin dari PPPNKes atau dari Biro Perencanaan di sini. Kami menyimak itu Pak Ferdi, izin. Oke, baik kalau begitu. Baik kalau begitu silakan dari Bapak Ibu sekalian rumah sakit umum daerah, kalau memang ada hal yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Silakan bisa mengklik icon raise hand-nya. Izin bertanya Pak. Baik, dari RSUD Haryoto ya. Inggih. Silakan. Inggih. Yang pertama kami tanyakan, kami mau menyamakan persepsi dahulu Pak. Ini soalnya di surat undangan dan juga dari yang dipaparkan tadi itu, untuk bantuan ini kan cat lab-nya nggih. Cat lab-nya atau ruangannya Pak? Itu yang mau kami tanyakan yang pertama. Itu. Terus yang kedua, persyaratan yang dipenuhi sesuai dengan surat edaran dulu yang pernah terkirimkan tertanggal 28 Juni 2023, ini jauh lebih lengkap dari yang penjenengan. Bulinya tuh? Bulinya. Bulinya kayak bulinya. Ini lebih lengkap yang penjenengan paparkan Pak daripada surat yang kami terima di 26 Juni 2023. Sehingga kalau mengacu dari paparan Bapak tadi, sepertinya kita ada beberapa yang belum tercukupi, ngaten. Ataukah memang sebenarnya kita nggak apa-apa mencukupi sesuai dengan surat edaran yang tertanggal 26 Juni tersebut? Itu Pak sementara. Terima kasih. Baik, langsung kami tanggapi ya dari RSUD Haryoto. Yang pertama itu apakah ini untuk pemenuhan alat atau ruangan? Nah, Bapak Ibu sekalian tadi di awal sudah dijelaskan mungkin singkat ya, bahwa untuk proses pemenuhan alat kesehatan terkait dengan layanan KJSU ya yang sesuai dengan stratifikasinya nanti akan dipenuhi bukan melalui DAK ya, bukan melalui DAK, tapi kami tagging mana-mana daerah yang akan diproses untuk pemenuhan alat kesehatannya melalui pendanaan yang lain. Dalam hal ini masih direncanakan untuk proses hibah ya. Nah, terkait dengan cat lab ya, tentunya perlu menyiapkan sarananya. Nah, untuk yang sarananya inilah kami bukakan dulu di DAK 2024. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang memang terbuka menunya untuk pelayanan cat lab ini, silakan diusulkan. Ya, silakan diusulkan. Karena untuk pemenuhan alatnya akan kami lengkapi melalui proses metode pembiayaan yang lain. Mungkin itu yang pertama. Terus kemudian bagaimana persyaratan yang ditampilkan tadi tidak terlalu lengkap dibandingkan dengan surat edaran yang tanggal 26 Juni. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti atau menyimak atau menggunakan yang berkas yang 26 Juni yang tentunya lebih lengkap. Ya, itu kami tahu bahwa yang 26 Juni itu juga masukan dari kami semua ya, dari bagian-bagian teknis, kemudian dibuatkan surat edaran secara resmi untuk nanti menjadi patokan atau panduan Bapak Ibu ketika melakukan submit untuk data dukungnya. Silakan ya, yang tadi disampaikan itu adalah yang garis besarnya yang memang menjadi poin-poin krusial untuk Bapak Ibu sekalian agar memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan tadi. Ya, mungkin begitu tanggapannya. Paham dari Haryoto, RSUD Haryoto? Nggih Pak, cuman yang kami bingungkan, nyun sewu nggih Pak, mungkin kami belum memahami secara utuh. Yang kami bingungkan ini kalau memang ruangan yang dimaksud, tapi pada saat kita klik alat, itu kita runningnya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita kan sebenarnya pada pengajuan DAK kemarin itu yang kita klik adalah alat, cat lab.
alkesnya. Pripun? Oh, oke. Kalau memang maaf Ibu, kalau di DAK 2024 untuk alat KJSU itu ya, untuk alat KJSU memang tidak ada menunya. Artinya ketika Bapak Ibu sekalian mungkin ya ada sarana yang terbuka, sarana rujukan ya. Ini 2024 ya, sarana rujukan yang terbuka dan Bapak Ibu sekalian masuk ke dalam SK jejaring pengampuan ya. Nah, kemungkinan besar kan Bapak Ibu masuk melalui menu sarana layanan rujukan. Nah, otomatis ketika Bapak Ibu sekalian masuk melalui menu sarana layanan rujukan dan Bapak Ibu sekalian tertagging dalam mappingan untuk pemenuhan alat kesehatan melalui proses yang lainnya tadi ya, itu pasti kami akan drop ya untuk usulan alatnya. Jadi kami nggak akan bisa ajukan untuk dua pembiayaan dengan output yang sama karena Bapak Ibu sekalian secara umum untuk alat-alat kesehatan KJSU ini itu sudah dipetakan melalui proses perencanaan dan pembiayaan yang lain, bukan melalui DAK ini. Yang melalui DAK ini untuk proses ruangannya saja. Paham ya? Izin dokter. Oke, ini kami berikan kesempatan untuk dari Aceh Timur ya, RSUD Dr. Subir. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Dr. Edi Gunawan dari RSUD Dr. Jubir Mahmud Aceh Timur. Dan memang rumah sakit kami sudah termasuk yang HK Kemenkes sebagai KJSU, termasuk layanan jantung. Dan kita saat ini sudah ada dokter jantung, kemudian ruang ICU juga sudah ada, sehingga di menu DAK pun kami terbuka untuk pengadaan ruang atau bangunan cath lab. Sehingga di tahun 2024 ini kami sudah mengusulkan bangunan cath lab, kemudian DED-nya juga sudah kami siapkan. Ya, kami berharap di DAK 2024 ini bisa terwujudlah pembangunan gedung untuk ruang cath lab tersebut. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya. Baik, silakan nanti dipersiapkan kembali untuk proses data dukungnya ya, untuk usulan-usulan yang tadi ya, memperhatikan surat edaran karena itu sudah tentunya detail dan apabila mungkin ada hal yang perlu ditanyakan secara teknis silakan juga bisa berkoordinasi dengan kami. Oke, dan mengingatkan mungkin proses usulan itu terakhir di 21 Juli ya, yang masuk di Krishna ini. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan ini yang saya lihat berikutnya dari Jambi dok. Mataher ya, Mataher Jambi ya, silakan. Ya, terima kasih Dr. Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dok, saya ingin mempertegas kembali, mungkin untuk menyamakan persepsi. Jadi untuk tahun ini, untuk KJSU kita RSUD Raden Matahir terkait dengan sarana maupun alat kesehatan, sarana prasarana dan alat kesehatan itu nol dok, tidak ada, gitu kan. Tetapi di menu rujukan terkait dengan sarana prasarana serta alkes itu dapat, gitu. Tadi dokter sampaikan kalau untuk pemenuhan spa-nya KJSU nanti akan ditunjuk rumah sakit melalui pengadaan hibah seperti itu. Jadi kami dan tim memang tidak memasukkan kebutuhan spa KJSU ke dalam menu rujukan itu. Yang kemarin kami diskusi, sebenarnya kami mau konsultasi apakah ini pemenuhan spa-nya bagaimana. Ternyata sudah terjawab hari ini. Artinya dapat kami simpulkan kalau kami tidak akan mengusulkan lewat rujukan seperti itu ya dok. Ya betul. Nah, seperti itu. Ya. Betul. Nah, terkait dengan alat hari ini cath lab kami adalah cath lab untuk neuro dok. Kami menempatkan alat cath lab neuro itu pada gedung kami rehab tahun ini dengan dana APBD dan sedang dalam proses di bagian Sapras gitu pada PPK-nya. Mungkin beliau ada juga di grup, nanti bisa menjelaskan. Dan untuk sarana cath lab kami sudah siap dok seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dok. Terima kasih. Terima kasih dari RSUD Makassar. Silakan ketika masuk untuk proses usulan-usulan yang terkait dengan sarana memperhatikan ketentuan-ketentuan
hal-hal yang sudah disampaikan oleh Dr. Maya tadi ya, alurnya seperti apa, terus perhatikan untuk proses pemenuhan sarkas penunjangnya itu seperti apa. Jangan sampai nanti mungkin untuk kondisi alurnya ternyata itu menjadi masalah dan sebagainya. Mungkin demikian ya dari RSUD Raden Matahir. Ya, terima kasih. Baik, ada lagi mungkin dari Bapak Ibu sekalian, ini ya Gorontalo deh. Nah, Assalamualaikum. Sambu. Ya, waalaikumsalam. Sore. Assalamualaikum Dr. Ferdi. Ya. Begini dok, alhamdulillah selama ini kami dibimbing dan dibantu terkait persiapan kami untuk ruang lab dan OK. Jadi Dr. Ferdi di grup ini saya lihat ada Riot, ada Ibu Maya dari Harapan Kita. Kami terkendala dengan ini dok, pelatihan dokter anestesi, dokter umum, kemudian perawat. Kami mohon dibantu. Kira-kira apa jalan keluar kami? Kan kami terkait SK yang diganti itu biayanya dikembalikan ke kami ke rumah sakit. Sedangkan kami dalam membangun gedung itu kami sudah berupaya mengeluarkan uang biaya 16,5 miliar. Kami mohon dapat dibantu terkait biaya pelatihan itu agar tetap dapat dibiayai oleh Kementerian Kesehatan untuk pemenuhan SDM kami. Itu mungkin dok. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga ada spesialis yang masuk BTKV yang kemarin belum lulus. Mungkin dapat dibantu dok dari Kementerian Kesehatan. Itu mungkin dok SDM kami yang kami perlu persiapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Ali Subuh. Bisa diberikan tanggapan dari RSJPD Harkit ataupun dari PKR mungkin? Ini lebih terkait dengan proses kesiapan SDM-nya ya? Iya. Ya dok. Silakan mungkin dari Harapan Kita atau dari PKR. Maksudnya gimana ya? Tadi namanya? Tadi Ya. sudah dikembalikan, apanya dikembalikan? Begini Bu Maya, kita kan kemarin terkait tenaga yang akan dilatih itu kan ada pergantian nama. Di ketentuan itu nama pergantian SK, biaya pelatihan ditanggung oleh rumah sakit, bukan lagi oleh Kemenkes. Nah, kami mohon dibantu terkait biaya pelatihan itu agar tetap dapat dibiayai oleh Kementerian Kesehatan, Bu. Walaupun kita mengganti nama, kan nanti tahun depan masih bisa lagi kita usulkan kembali. Ya. Begitu. Iya, enggak, sebentar. Berarti yang tahun 2000 ini kan pelatihan 2022 kan ya? Yang pelatihan 2022 kan yang kemarin? Iya. 2023. Usulan 2022. Ya, ada penggantian nama-nama di 2022 kemudian kita ganti. Anda bikin surat saja dulu, nanti kalau lebih ini ke Ibu Tina saja. Saya nggak gitu paham masalahnya apa ya, itu lebih ke Diklat ya. Sudah Bu. Nah, coba bikin surat. Ibu Maya sudah berulang kali itu surat Ibu Tina. Karena itu bukan surat Ibu Tina. Karena itu kewenangannya ada di Dirjen Nakes. Ya, kan di Rumah Sakit Jantung kita. Ya. Ya, itu maksud kami Bu. Ya. Kami harus berkonsultasi kemana agar biaya pelatihan itu dapat ditanggung oleh Kementerian Kesehatan. Seperti itu. Oh, mau minta baru lagi. Kalau itu kan kalau velo itu kan sekarang kan sudah ada yang baru, Pak. Sudah mekanisme yang baru. Kalau yang Bapak sampaikan tadi kan mekanisme yang sebelumnya di 2022. Sekarang kan sudah ada mekanisme yang baru yang sekarang dibuka oleh Dirjen Nakes untuk velo. Oh ya, nanti kita konsultasi. Itu harus pakai itu Pak. Jadi kita nggak pakai lagi mekanisme yang lama. Kalau dulu kan khusus untuk jantung, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita program-programnya itu memang dibantu secara khusus. Itu mekanisme 2022-2023. Sekarang itu untuk keseluruhan program studi itu dibuka seluruhannya oleh Dirjen Nakes dan itu sudah berjalan Pak. Jadi nanti tinggal tunggu saja maksud saya. Tinggal tunggu lagi program selanjutnya. Kalau itu terbuka ya sudah tinggal masukkan lagi. Iya. Nanti kami akan coba berkomunikasi dengan Dirjen Nakes. Tapi gini maksud saya
Saya saran saja pengalaman kami gitu ya. Ini untuk fellow atau untuk PPDS, Pak? Hello. Oh, fellow. Ya, kalau fellow itu fellow-nya di mana? Fellow-nya di mana? Itu harus mengurus dulu ke kolegium. Karena mereka juga punya daftar antrian ya. Masalah biaya itu nanti manajemen yang urus, katakan begitu ya. Tapi dokternya sendiri itu harus mengurus ke kolegiumnya untuk mendapatkan daftar antrian atau persetujuan untuk mendapatkan antrian fellow. Ya sudah itu, Seperti kalau itu. sudah kita tidak lanjuti, ya, tinggal menunggu waktu. Cuma masalah biaya Ya. masalah biaya yang dikenakan ke kita. Oh, enggak. Kalau itu nanti tinggal menunggu saja, Pak. Kalau memang Ya. ada program lagi dibuka oleh Jenakes, ya tinggal masukkan ke sana. Yang penting itu sudah disetujui oleh kolegium masing-masing untuk yang bersangkutan bisa fellow. Itu yang penting, Pak. Ya. Baik, mungkin untuk koordinasi sebenarnya bisa ke mana? Mau ya ke Nakes kah atau ke PKR terkait dengan hal ini? Oh, ini ke Nakes, Pak, bukan ke PKR. Nakes ya? Ke Nakes, Pak. Iya. Nanti bisa kami sampaikan ya untuk kontak ke DJ Nakes. Biasanya nanti saya teruskan, Pak. Saya suka share tuh di grup-grup rumah sakit jejaring, ada info-info pembukaan fellow atau PPDS. Ini saya sering share juga di grup-grup jejaring. Baik. Secara umum mungkin kami sampaikan juga ke Bapak Ibu yang lain, termasuk terkait dengan Gorontalo ini ya, oleh Sabri. Nah, prinsipnya ketika Bapak Ibu sekalian sudah terbuka menunya dan ketika Bapak Ibu sekalian menyampaikan data dukungnya, termasuk untuk kesiapan SDM-nya, silakan disampaikan saja dulu ya. Seperti ini kan sebenarnya ibaratnya dia sudah punya solusi atau rencana untuk proses pemenuhan SDM-nya. Tentunya ini untuk proses des awal, dan ketika nanti berjalan, tentunya kita akan lebih lanjut memverifikasi terkait dengan ketersediaan SDM-nya. Jadi silakan yang ada berkasnya untuk proses perencanaan SDM-nya pun bisa disampaikan di dalam berkas data dukungnya. Mungkin demikian ya. Ya, mungkin kita sekarang materi ini jadi kalau Sabo ya kita fokus dulu dalam pemenuhan data dukung untuk ruang cath lab ini. Ya, mungkin masa SDM kita diskusikan dulu saat ini apakah Bapak Ibu dari semua rumah sakit yang hadir ini sudah paham apa yang harus disiapkan dalam pemenuhan data dukung atau mekanisme untuk pemenuhan usulan alokasi DAK untuk ruang cath lab ini. Jadi itu ada dua ya, maksudnya ada dua usulan bukan dua usulan. Ruang cath lab itu lewat DAK, tapi nanti dari yang cath lab ini belum saat ini. Tapi kalau Bapak Ibu sudah diusulkan ruang cath lab-nya, tentunya nanti untuk pemenuhan cath lab-nya juga akan menjadi pertimbangan kita seperti itu. Ini akan saling terkait ya. Tapi untuk saat ini ketersediaan anggarannya adalah ruang cath lab dari DAK. Sehingga kita fokus dulu diskusi pada siang hari ini karena saya khawatir Bapak Ibu paham atau belum nih dengan kriteria dari yang disampaikan Dr. Ferdi untuk data dukung yang perlu disiapkan dalam usulan DAK ini. Ya, makasih Bu. Dan batas waktunya kan 20 Juli. 20 Juli ya? 21 Bu. 21 Juli jam 2. Iya, 21 kan deadline-nya. 21 Juli itu kan deadline-nya. Itu sudah deadline dari Bappenas, Pak. Itu deadline dari Bappenas ya. Jadi kalau di kita lebih baik 1 hari sebelumnya, 20 Juli. Ya, siap. 20 Juli itu hari Kamis gitu, supaya kita panggil Bapak Ibu sekarang untuk siapkan secara cepat supaya tanggal 20 itu siap dokumennya. Ya. Jangan sampai nunggu tanggal 21. Harus sampai di tanggal 20. Kalau hari Sabtu sudah, Bu. Ya. Oh iya. Terima kasih. Pak Ferdi, Dr. Ferdi disampaikan lagi data dukung yang perlu disiapkan barangkali Dok. Oke, saya coba ya di share screen lagi ya. Ini terkait dengan sarana ya. Tadi ada 2 macam teknis dan secara umum ya. Nah, tapi rasanya teman-teman ini udah berapa kali ini dapat materi ini sih. Nah, ini yang umum ya, ini yang umum. Silakan menyampirkan izin operasional.
Terus surat atau berkas-berkas terkait dengan kesiapan SDM, ya, termasuk yang tadi tuh Bapak sedang ajukan untuk proses pelatihan dan sebagainya, itu nggak apa-apa, dimasukkan aja sebagai berkas data dukung, ya. Terus kalau yang terkait dengan ini mungkin ini mengisi data, poin 4 ya, data RS online-nya lengkap sampai validasi Dinkes. Terus kemudian data ASPAK lengkap sampai validasi Dinkes. Tapi jangan lupa ini tadi ada tambahan tuh, screenshot update data ASPAK berdasarkan DAK tahun sebelumnya tuh. Pemenuhan di DAK tahun sebelumnya kalau Bapak sudah dapatkan harus di screenshot, dicek oleh sebagai bagian berkas data dukungnya. Terus kesanggupan penyediaan biaya pemeliharaan operasional, ya. Terus melampirkan sertifikat kepemilikan lahan, ya. Ini sih sebenarnya untuk proses pembangunan. Nah, tapi yang ke-8 ini untuk KK dan RAB silakan dipersiapkan agar jelas di sini justifikasinya juga, ya. Silakan. Ini harus jelas. Terus kemudian kalau yang nomor 9 bukan data dukung sih sebenarnya. Ini hanya untuk informasi saja yang nomor 9 ini. Nah, ini kemudian kita masuk ke ketentuan teknis. Harus dipersiapkan dari sekarang nih. Kalau yang terkait dengan sarana, ya, ada analisis biaya dari Dinas PU. Ya, itu harus dipersiapkan. Terus lampirkan juga untuk master plan-nya. Ya, lampirkan untuk master plan-nya sehingga itu akan memudahkan nanti oleh petugas des, ya, untuk melakukan penilaian. Kalau memang ada DD-nya silakan dilampirkan. Terus kemudian udah, kalau yang terkait dengan CAT Lab itu saja sih, ya. Relatif itu saja yang terkait dengan CAT Lab. Sudah, kalau untuk alatnya hampir sama, ya. Alatnya itu ini, ya. Ini secara garis besarnya, tapi yang lebih detail nanti silakan dicek kembali di surat edarannya. Tentunya ada persetujuan dari Dinkes, terus STOR RAB, referensi harga, kesiapan SDM sama, ya, tidak pernyataan tidak mengalihfungsikan alkes, terus penyiapan biaya pemeliharaan dan operasional itu juga surat pernyataan, dan jangan lupa pernyataan update validasi ASPAK disertai screenshot update ASPAK, ya, di penerimaan tahun sebelumnya. Baik, rasanya udah jelas, ya, itu untuk proses data dukungnya yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Saya persilakan untuk kesempatan berikutnya, ini dari ada 2, ya, 3 di sini. Dirham, ya, Dr. Hasri Ainun Habibi. Silakan dari RSUD Hasri Ainun Habibi. Baik, makasih Pak Ferdi. Jadi menanggapi tadi terkait dengan ini data dukung teknis. Tapi yang ingin kami tanyakan dan kami pastikan adalah terkait dengan kesiapan SDM-nya. Apakah bahwa SPJP intervensi itu mutlak pada saat kita mau mengajukan usulan ini terkait dengan sarana CAT Lab, termasuk dengan intervensi juga? Apakah itu menjadi mutlak yang harus sudah ada? Karena sejujurnya kami sampaikan bahwa kami di rumah sakit kami ada 2, tapi masih statusnya SPJP, belum intervensi. Mungkin itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, bisa diperjelas kembali oleh Dr. Maya atau dari Direktur PKR mungkin. SPJP-nya sudah ada, tapi belum. SPJP intervensi sudah ada belum ya? Belum Pak. Ya. Kami ada dua ya? dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, tapi belum intervensi. Termasuk untuk perawatnya juga, Pak. Apakah juga mutlak itu sudah harus ada perawat nurse kardio dasar atau bagaimana, Pak? Kalau dan enggak. Ya, silakan Dr. Maya. Ya, itu SPJP kan memang tadi kan persyaratannya tadi SPJP nurse itu nanti satu secondary lah. Hal yang kedua, jadi masih bisa ini kan. Apakah SPJP-nya, Pak, Bu? Apakah mesti intervensi juga baru bisa kami usulkan untuk dakung untuk sarana CAT Lab ini di DAK? Ya, gimana Dr. Maya atau mungkin dari PKR mau menanggapi untuk SPJP intervensinya? Itu kenapa? SPJP intervensinya kenapa maksudnya? Artinya kami di rumah sakit belum memiliki itu, Bu. Oh ya, SPJP harus saja. Iya, baru SPJP. Oh ya, nanti
SPJP-nya ada berapa? Nanti hampir sama dengan Gorontalo, nanti dia harus di-fellow-kan dulu, Pak. Jadi Tapi sudah purna waktu ya, sudah purna waktu. hemat kami sih begini sih ya. Yang penting di usulan awal ini ketika teman-teman menyampaikan data dukungnya, silakan disampaikan termasuk perencanaan untuk pemenuhan SDM-nya. Kecuali Bapak Ibu sekalian memang sama sekali belum punya SPJP, ya itu menjadi pertimbangan yang mutlak untuk kami tahan untuk proses pemenuhannya. Tapi kalau memang sudah ada SPJP-nya, terus mengenai intervensi segala macam, nah silakan Bapak Ibu sekalian melampirkan data dukung berupa mungkin ya itu untuk perencanaan entah itu kapan akan mengikuti fellow-nya gitu ya. Nah itu menjadi salah satu pertimbangan kami untuk nanti berproses dalam des selanjutnya. Mungkin demikian kali ya Dr. Maya ya. Ya, ini sambil telepon gimana Pak? Ya, kan belum ada SPJP intervensi, namun kan sudah ada SPJP. Nah, artinya ketika penyampaian data dukung di awal ini, silakan saja teman-teman dari RSUD ini menyampaikan data dukung sudah ada SPJP, namun disampaikan juga rencana untuk pemenuhan intervensinya itu seperti apa, kapan gitu untuk proses perencanaan. Nah, ini menjadi bagian data dukung yang akan kami nilai. Apabila mungkin memang tidak ada perencanaan sama sekali atau mungkin ya tidak ada SPJP-nya, nah itu yang menjadi pembahasan kami untuk tidak ditindaklanjuti ya Dok ya. Jadi seperti itu. Ya kalau memang sudah ada silakan direncanakan untuk proses intervensinya, masukkan juga untuk proses data dukungnya ke dalam proses usulan DAK ini. Siap Pak Ferdi, siap, makasih banyak. Ya, terima kasih. Berikutnya mungkin dari Dokter Slamet ya. RSUD Ya, Dr. Slamet Minto Harjo, silakan. Ya, dengan Bu Ike, Pak Ferdi. Ya, silakan Bu. Begini kami dari Dr. Slamet Maturjo, pada tahun 2022 kita mendapatkan email dari Dr. Henanto bahwa kita menjadi pengampu rujukan kardio. Sehingga kami menyediakan anggaran. Jadi hari ini posisi kita sudah punya satu orang dokter spesialis jantung yang ikut fellowship di Dr. Sutomo, 2 orang perawat yang sudah kita kirimkan. Kemudian juga kita sedang dalam proses pembangunan gedung cath lab bersamaan dengan proses cath lab, alat cath lab dengan dana BLUD. Nah sekarang karena kita sekarang diundang, apakah posisi kita ini apakah kita bisa nomor 1 mengusulkan penunjang alat selain cath lab untuk melengkapi ruangan kita, atau kita bisa mengusulkan unggulan selain cath lab. Begitu contohnya. Terus iya untuk dapat ruangan lagi gitu. Untuk misalnya tadi cath lab untuk neuro atau bagaimana? Gitu. Baik. Kalau dari Minto Harjo ini artinya kan sudah mempersiapkan untuk pemenuhan sarana dan juga alkesnya melalui APBD ya. BLUD. Oke, dari BLUD. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian atau dari Slamet ini terbuka menunya untuk sarana layanan prioritas dan memang ada kebutuhan untuk proses pemenuhan yang terkait dengan stroke ya, silakan saja diusulkan ya. Tentunya nanti akan kita nilai secara bersama. Kan kami juga di pusat mempunyai mappingan mana-mana saja yang akan diprioritaskan untuk proses pemenuhan alat kesehatannya ke depan ya. Jadi kalau memang sudah ada SK masuk di dalamnya dan juga sudah ada perencanaan untuk proses pengembangan layanan yang lain, silakan kalau memang itu terbuka menunya di dalam Krisna agar bisa diajukan untuk kami nanti dilakukan penilaian. Gitu ya. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin nomor teleponnya panjenengan supaya kita bisa, mungkin ada yang mau kita tanyakan lagi lebih dalam lagi Pak. Terima kasih. Satu lagi informasinya, ketika bicara tentang alat-alat kesehatan penunjang, kita tahu bersama ini contoh untuk yang cath lab tadi tidak aja untuk main unitnya saja yang berupa alat cath lab, tapi ada layanan penunjang lainnya seperti ICVCU dan sebagainya. Nah, untuk alat-alat yang seperti itu, kalau memang Bapak Ibu sekalian terbuka menu di sarana rujukan ya, di sarana layanan rujukan. Layanan rujukan.
Nah, itu bisa diajukan di lewat situ, Bu. Ya, silakan mengikuti menu yang ada di situ. Oh, berarti untuk layanan unggulannya kita usul di stroke ataupun di alat layanan unggulan lainnya, terus alat penunjang untuk cat-labnya kita masukkan di rujukan ya Pak? Ya, kalau untuk alat penunjangnya ya, tapi untuk alat utamanya sudah otomatis pasti nggak akan diberikan itu, Bu, karena akan kami mapping melalui pemenuhan menggunakan pembiayaan yang lain, bukan melalui DAKIT. Silakan aja direncanakan untuk alat penunjangnya melalui menu yang ada di dalam Krisna ini berupa apes layanan berujukan ya. Baik Pak, terima kasih. Tapi kalau mengusulkan lagi kan nggak apa-apa Pak. Mungkin khusus CatLab, khusus yang tadi stroke center gitu. Kalau sementara begini, izin Bapak Ibu sekalian mungkin bisa dipahami bersama dan ini menjadi kesepakatan bersama ya. Concernnya kami adalah mempersiapkan pemenuhan alat kesehatan untuk daerah-daerah yang diprioritaskan terlebih dahulu bagi yang memang sama sekali belum ada loh. Ya, jadi agar kita sadari bersamalah, jangan sampai ternyata kita sudah ada mungkin untuk menambah pelayanan dan sebagainya, terus kita usulkan lagi dengan alat yang sudah ada itu. Sebaiknya Bapak Ibu sekalian memperhatikan hal ini karena masih banyak daerah yang lain yang membutuhkan. Ya, sekali lagi catatannya masih banyak daerah lain yang membutuhkan. Jadi prioritas kami tentunya akan dipenuhi untuk daerah-daerah yang belum benar-benar sama sekali belum ada. Demikian ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, berikutnya atau mungkin ada tanggapan kah dari dari Direktorat PKR atau dari PPPNKes, silakan. Izin Pak, dari Rumah Sakit Dr. Abdul Aziz Singkawang ingin berkomen. Baik, silakan kami berikan kesempatan untuk Dr. Abdul Aziz Singkawang ya. Ya, terima kasih. Dalam program ini kita menyambung dari permasalahan yang diutarakan daripada teman-teman tadi, yaitu terutama mengenai masalah SDM, Pak. Jadi jangan sampai program ini nanti ibaratnya kita punya mobil tapi nggak ada sopir. Nah, dan itu hal yang mendesak, harus kita penuhi. Nah, kondisinya yang ada saat ini, sebagai contoh di Rumah Sakit Abdul Aziz kita juga tensi. Kemudian perawat-perawatnya juga kita sudah mulai, tapi beliau sudah terjadwal Pak, sudah fellow, dan perawatnya juga sudah kita agendakan untuk ikut pelatihan. Kondisi yang ada saat ini, tempat untuk pendidikan dokter spesialis jantung intervensi itu sangat terbatas Pak. Saran saya itu dibuka seluasnya. Sentral. Nah, seperti itu. Karena kalau hanya di handle oleh Harkit sendiri kayaknya nggak mampu tuh. Jadi bisa di Unair atau bisa di Manado atau bisa di mana lah. Baik itu tenaga dokter spesialis intervensi maupun perawat intervensi. Dan tentunya semuanya itu terstandarisasi dengan sertifikat yang memang standar untuk mereka bisa melaksanakan kegiatannya, Pak. Mungkin itu saran dari saya. Ini itu menjadi problem di banyak daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Abdul Aziz Singkawang. Mungkin bisa memberikan tanggapan ya dari Direktorat PKR nih yang terkait dengan hal ini. Setahu kami memang sudah punya cara untuk mengatasi keterbatasan untuk proses intervensi tadi ya. Adakah dari PKR atau mungkin bisa juga dibantu dari Dr. Maya? Sebenarnya Dr. Maya juga sudah tahu ya dari Harkit juga sudah punya koordinasi terkait dengan hal ini untuk proses intervensinya seperti apa. Silakan mungkin dari PKR ada yang mau menanggapi.
Kalau kembali dari RSCPD Harkit. Kalau belum bisa menanggapi, saya informasikan kembali Pak. Setahu kami memang sudah dikoordinasikan dengan Ditjen Nakes dan juga Rumah Sakit Pengampu dan PKR ya, bahwa tidak hanya tersentra di satu lokasi saja untuk proses intervensi ini, dibuka untuk di tempat-tempat lain Pak. Jadi hal itu memang disampaikan tadi juga diinformasikan oleh Dr. Maya, sudah ada grupnya di situ untuk WA grupnya, nanti akan menyampaikan informasi lebih lanjut di rumah sakit mana sedang dibuka untuk proses intervensi, di tempat mana sedang dibuka untuk ini dan sebagainya. Nah, itu tentunya akan diinformasikan lebih lanjut sih ya. Tapi yang jelas memang sampai saat ini tuh nggak cuma satu sih ya, tapi memang lagi diusahakan untuk proses tempat-tempat pelatihannya atau intervensi atau fellow-nya dan sebagainya. Ya, demikian ya dari Terima kasih Pak. Dari izin Pak Ferdi. Pak Yaman, monggo. Ya. Pak Yaman, silakan. Baik, izin Pak Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Ya, kami kebetulan dari RSUD Pariaman Pak Ferdi. Seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya untuk input data dukung DAK ini paling lama tanggal 21 Juli nih Pak Ferdi. Nah, sementara kami RSUD Pariaman, DAK kemarin kami dapat di menu pelayanan rujukan itu Pak Ferdi. Nah, dari pelayanan rujukan, nah kondisi saat ini kami kemarin teman-teman di bagian perencanaan maupun di keuangan itu sudah membuat alokasi pengusulan anggaran ini dan itu sudah ditetapkan melalui surat pernyataan Pak Gubernur Pak Ferdi. Nah, kondisi saat ini jika kami menginput untuk tambahan alokasi anggaran pembuatan katakanlah pembangunan gedung CathLab ini secara tidak langsung itu merubah pagu yang sudah ditandatangani oleh Pak Gubernur Pak Ferdi. Nah, dengan kondisi seperti itu, kami mohon saran petunjuk Pak Ferdi, apakah kami merubah lagi ke Pak Gubernur, tapi waktunya sangat mepet ini. Atau kami tetap menginputkan berdasarkan usulan data dukung atau alokasi anggaran tersendiri yang dana untuk pembangunan gedung CathLab ini Pak Ferdi. Jadi, kami mohon saran petunjuknya Pak Ferdi, bagaimana baiknya ini. Terima kasih Pak Ferdi. Ditambahkan saja Pak yang sudah disiapkan itu tetap maju, tapi ini kan artinya ada tambahan baru ya. Nah itu ditambahkan aja ya. Dan rasanya ini kan untuk kepentingan bersama juga, rasanya mungkin dari kepala daerah ketika disampaikan masih mengerti lah ini untuk kepentingan kita bersama kok ya. Baik. Terima kasih Pak Ferdi. Ya sama-sama. Baik, dari Tarutung mungkin. Ya, selamat sore. Terima kasih untuk kesempatannya untuk Rumah Sakit Tarutung. Yang ada beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan ada yang bertanya dari tadi terkait akan kami tanyakan. Nah, jadi ada beberapa ini Pak yang ingin kami sampaikan. Yang pertama mungkin kami akan mulai dari bagaimana memulai untuk membentuk CathLab ini nanti. Yang pertama itu mengenai bangunan. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk bangunan-bangunannya sudah ditentukan, ada beberapa ruangan-ruangan yang dibutuhkan. Yang menjadi pertanyaan kami, Pak, ada tidak ya kira-kira syarat dari luas bangunan tersebut, sehingga kita tahu penempatannya nanti di mana. Karena kan sudah dibuat misalnya ada ruang bedah dewasa, bedah anak, HCU, ICU. Nah, kira-kira untuk KLM sendiri punya tidak ukuran yang harusnya sudah tertentu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika untuk pengusulan DAK, untuk DAK sendiri ada dibuka menu untuk pembangunan ruangan CathLab. Jadi pertanyaan kami Pak, ada dua terkait dengan hal ini. Yang pertama, bahwa dikatakan tadi di sana ada berapa syaratnya, ada 9, dan nomor 7 itu syaratnya harus ada sertifikat tanah atau dengan boleh dibuktikan dengan dokumen lainnya. Kira-kira kalau sertifikat tidak ada Pak, dokumen apa yang boleh kami sampaikan pengganti sertifikatnya? Karena kebetulan pada saat ini sertifikat untuk Rumah Sakit Daerah Tarutung sendiri masih di dalam pengurusan, ada dalam sengketa, jadi sudah diurus dan sudah selesai, hanya tinggal pengurusan untuk pengurusan sertifikat tersebut.
Nah, yang kedua terkait dalam untuk bangunan, jika itu kita masukkan di dalam pengusulan DAK dan sedangkan kita adalah termasuk di dalam pengampuan yang notabene tadi bahwa pengadaan alat kesehatannya sendiri adalah berasal dari sumber hibah bukan dari DAK. Nah, jika kita usulkan bangunan dari DAK itu kan untuk tahun depan, tahun 2024. Nah, sembari itu kita usulkan, apa tidak bentrokan nanti dengan pengadaan alat yang dari hibah? Artinya sebelum hibah kan belum langsung bisa, untuk DAK kan belum langsung tertujuan harus bisa kerjakan. Sementara hibahnya barangkali kapan juga kita tahu untuk waktunya. Itu jika DAK kita pakai untuk bangunan dan alat kita dapat dari hibahnya. Nah, itu untuk bangunan. Kemudian untuk SDM, untuk dokter kami sekarang sudah ada spesialis jantungnya, hanya memang belum fellowship, Pak. Nah, untuk ini supaya bisa sembari berjalan, apakah kami yang akan mengusulkan dokter tersebut untuk pelatihan untuk fellow tersebut. Kemudian untuk alat dan prasarana, tadi kan sudah ada bahwa bantuan ada CAT-lab, tetapi ada syarat yang harus diperuntukkan, misalnya ada UPS, ada generator cadangan. Nah, apakah kira-kira untuk tambahan ini sekaligus dipersiapkan dari hibah atau rumah sakit harus mempersiapkannya sendiri? Demikian Pak yang boleh kami sampaikan. Terima kasih. Ini pertanyaannya borongan ya? Ya, borongan Pak. Tapi borongan ini. Oh, oke, masih ada satu. Semangat nih, Tarutung semangat Pak. Mungkin kita jelaskan satu persatu, nanti ada bagian dari Dr. Maya juga ya. Begini, mungkin ini yang krusial juga yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Bagaimana CAT-lab? Adakah syarat luas bangunannya? Tentu ada. Tadi sebenarnya dari materinya Dr. Maya itu sudah disampaikan sedikit, ada acuan-acuannya. Nah, itu nanti rasanya bisa diperjelas oleh Dr. Maya ya. Terus kemudian untuk usulan DAK menu pembangunan layanan CAT-lab perlu sertifikat tanah gitu. Nah, rasanya kalau untuk pembangunan masih di wilayah rumah sakitnya, rasanya sih itu nggak perlu sertifikat ya. Cuman memang ada case-case yang seperti ini. Ternyata nih rumah sakit Tarutung belum punya sertifikat tanahnya gitu, sedang mengurus. Nah, adakah mungkin untuk proses penggantian? Nah, Bapak Ibu sekalian silakan yang setara dengan itu mungkin ya bisa jadi kalau misalnya di daerah timur tuh ada surat namanya serah terima adat dan sebagainya, atau yang setara lah dengan hal itu ya. Dan bisa juga nanti disampaikan kalau memang ada kendala terkait hal ini, surat pernyataan dari kepala daerahnya ya bahwa lahannya itu memang tersedia gitu ya. Itu ya. Terus kemudian usulan Sarpas ini kan dari DAK, tapi Alpers ini dari hibah. Nah, nanti apa nggak bentrok? Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kami kan sudah melakukan mapping untuk proses pemenuhan alat-alat kesehatan. Jadi kami tahu untuk alat-alat kesehatan yang membutuhkan Sarpas, tentunya harus dipersiapkan dulu Sarpasnya. Nah, contohnya untuk yang CAT-lab ini. Karenanya untuk rumah sakit yang dalam jejaring dan kami tahu bahwa ini harus didorong untuk proses pemenuhan alkesnya, terlebih dahulu kami bukakan memberikan kesempatan untuk pemenuhan Sarpasnya. Jadi di DAK 2024 ini agar semua berproses ketika semua teman-teman yang diberikan kesempatan ini untuk proses pemenuhan CAT-lab-nya masuk usulan Sarpasnya, terus berhasil lakukan proses pembangunan, tentunya kami itu menjadi taggingan untuk proses kelanjutan berikutnya adalah pemenuhan alkes. Artinya pemenuhan alkesnya itu bisa dilakukan di tahun berikutnya ya melalui proses hibah. Yang penting kita bisa mengerti bahwa di 2024 sudah terbuka menunya, teman-teman sudah mempersiapkan Sarpasnya, lalu doronglah untuk proses pemenuhan alkesnya ya. Untuk proses pemenuhan alkesnya sendiri memang sudah ada banyak mekanisme dan strategi sehingga diharapkan proses perencanaan yang sudah dilakukan ini Sarpas sudah disiapkan. Dan kami harapkan semoga tidak lama setelah itu kita bisa tagging untuk proses pemenuhan alkesnya dan didorong untuk segera dilakukan proses pemenuhan alkesnya. Nah, kemudian terkait dengan SDM, sudah ada SPJP, tapi belum fellow. Usulan itu dari mana? Dari pihak rumah sakit kah? Tadi sebenarnya sudah disampaikan juga ya oleh Dr. Maya ya. Memang teknis-teknisnya nanti akan lebih detail disampaikan oleh Dr. Maya. Memang silakan rumah sakit juga mensiasati strategi untuk proses pemenuhannya seperti apa. Tentunya usulan dari rumah sakit ya. Terus kemudian persyaratan untuk sarana penunjang dari rumah sakit seperti UPS dan sebagainya. Apakah itu menjadi bagian dari
proses di DAK ini atau dari hibah. Nah, kalau misalnya untuk proses DAK 2024 itu kan bicara tentang sarana main unitnya adalah sarana cat lab-nya, ya. Tentunya kita berfokus di dalam sarana cat lab-nya, ya. Terus kemudian untuk alat-alat penunjangnya, apakah nanti masuk dalam proses dari hibah? Kami sudah bisa mendeteksi bahwa memang ketika proses pemenuhan alat kesehatan, ya, diperlukan spesifikasi atau alat-alat penunjang yang minimalnya. Nah, itu akan menjadi bagian, ya, dalam proses pemenuhan alat kesehatannya, sehingga tidak perlu khawatir lah. Tapi tentunya kita akan lebih koordinasi lebih lanjutnya sampai dengan nanti proses pemenuhannya itu bisa terlaksana. Mungkin bisa ditambahkan dari harapan kita terkait pertanyaan dari Ansur tadi. Ini untuk teknis bangunan dan sebagainya. Ada sih. Coba jawab deh. Kalau untuk ukuran itu ada nanti di pedoman laboratorium kateterisasi jantung. Nah, itu ada ukuran-ukurannya dan ruangan-ruangan penunjang yang harusnya berdekatan. Itu ada di sana semua. Jadi supaya bisa dipersiapkan sesuai dengan tadi memang. Tapi sebenarnya saya belum dapatkan ya dari lingkungan HAM. Kan kita juga sudah punya nomor apa itu tadi bisa atau nanti dalam suatu pertemuan lagi bisa kita sampaikan mungkin bagaimana ada mungkin nanti kita bisa share ini kita bisa share lagi sambil karena ini akan nanti bila nanti ada pertanyaan lagi nanti dari tim pengampu yang akan lebih menjelaskan lebih detail lagi apa saja karena ini sangat teknis ya terkait dengan standar kateterisasi jantung. Saya juga akan lebih lanjut secara teknis tadi. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan untuk SDM ya. Ya, betul. SDM gimana Bu tadi? SDM gimana Mama? Terima kasih Bu Maya. Jadi ini kita sudah punya SPJ kita punya, tetapi kan belum velo. Nah, oh ya velo. Benar. Jadi apakah kita yang usulkan dulu sembari kita menunggu proses untuk sudah boleh tidak ya sekarang kita yang usulkan atau memang gimana nih? Mengusulkan itu kalau velo ya kan ke Dirjen Nakes tapi kok Dirjen Nakes sekarang tidak ada menerima permintaan masing-masing Bu. Jadi dia membuka kesempatan velo nanti mendaftar di sana. Tapi yang saya bisa sarankan adalah untuk saat ini kandidat velo tersebut memintakan rekomendasi dari kolegium masing-masing Bu. Karena kolegium ini dan perhimpunan ya. Kalau intervensi ke Perki Indonesia dan juga ke PIKI gitu. Perhimpunan kardiologi intervensi. Jadi ke sana dulu supaya nanti karena ini juga perlu waktu ya mereka mempunyai sistem saringan sendiri gitu ya. Mereka mempunyai saringan sendiri, mekanisme sendiri untuk tapi biasanya akan bersurat ke kolegium dan perhimpunan tadi untuk kandidat-kandidat yang berasal dari rumah sakit yang diprioritaskan untuk cat lab ini diprioritaskan mendapatkan izin dari kolegium. Itu biasanya kan bersurat daftar rumah sakit ini agar dapat memprioritaskan untuk mendapatkan persetujuan untuk velo. Itu seperti itu. Seperti yang tahun lalu kami juga koordinasi ke kolegium dan perhimpunan supaya nanti mereka juga paham seperti itu. Jadi memang simultan Bu, kita harus simultan. Memang kita sarankan simultan supaya nanti SDM kan cukup lama ya pendidikannya ya. Supaya nanti bisa berjalan simultan. Itu yang bisa saya sarankan, itu harus mendaftar dulu ke kolegium dan perhimpunan untuk mendapatkan persetujuan sambil kami nanti akan bersurat ke kolegium dan perhimpunan untuk mendapatkan persetujuan agar bisa diprioritaskan.
Kemudian nanti kalau bukaan fellow, ini harus sering-sering ke websitenya dari Dijenakes, Bu. Website Dijenakes, biasanya mereka membuka itu kalau PPDS itu dibuka sekarang tuh sering ya, 4 kali setahun. Dibuka tuh 4 kali setahun gitu ya. Kalau fellow mungkin 2 kali setahun gitu ya. Nah ini kami pun harus berkoordinasi, tapi nanti saya akan coba himpun ya. Saya akan coba himpun dari kami, saya akan coba himpun kebutuhan fellowship dari rumah sakit yang berdasar oleh untuk CAT-lab ini, supaya nanti kami bisa mengajukan ke Dijenakes. Jadi kami juga akan mencoba menguatkan usulan Bapak Ibu dari rumah sakit yang di Ampu ini untuk kandidatnya nanti bisa mendapatkan porsi karena pengalaman yang lalu itu kayaknya porsi-porsi yang sebenarnya disiapkan untuk jejaring ini malah banyak diisi oleh rumah sakit yang bukan jejaring, banyak rumah sakit swasta seperti itu ya. Padahal kita punya prioritas. Nah, untuk itu mungkin nanti dari dalam waktu dekat ini kami akan mencoba Bapak Ibu siapkan kandidat nama-namanya yang akan diajukan fellow dan nurse gitu ya, supaya nanti kami tahu besarannya seperti apa. Nanti kami akan mengajukan Dijenakes untuk komunikasi selanjutnya. Tapi yang jelas kewenangan untuk menentukan ini adanya di Dijenakes. Kami hanya bisa memfasilitasi dan menyampaikan komunikasi-komunikasinya. Demikian. Baik, terima kasih Bu. Tapi ini ada kebetulan dokter spesialis jantung kita juga lagi mengikuti Zoom. Jadi ada sedikit mau disampaikan. Boleh ya Bu? Sore Bu, sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Erwin Sinaga, spesialis jantung. Jadi kondisi kita kan Bu, sebenarnya saya sebagai spesialis jantung di sini sudah menjadi daftar antrian untuk fellowship. Nah, saya butuh surat atau suatu dokumen atau naskah untuk sebagai penguatan bahwa saya sedang dalam masa antrian, tapi supaya menjadi diprioritaskan begitu, izin Bu. Iya, jadi gini aja, percepatannya mungkin berlaku sama dengan rumah sakit lain. Untuk bersurat saja ke Dirut Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah kita, menyertakan nama SPJP yang akan fellow maupun anestesi untuk yang bedah yang lain, untuk diberikan rekomendasi gitu aja. Bersurat dari RSUD Tarutung ke Dirut Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah kita, menyertakan nama yang akan fellow untuk diberikan surat rekomendasi ke kolegium atau pokoknya untuk memberikan rekomendasi ke fellow. Kami buatkan surat Pak. Kalau sudah ada namanya kan lebih jelas ya. Saya sudah masuk daftar antrian, cuma memang supaya menjadi lebih prioritas saja. Iya, nanti dilampirkan aja kalau sudah mendaftar, dilampirkan itu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Mungkin ini sudah cukup kali ya, Tarutung? Ada sedikit lagi nih Pak. Ya, silakan. Yang sudah tadi bahwa jadi untuk pertama tadi untuk dokumen sertifikat. Nah kalau di Meludak itu pernah juga kalau nggak salah berapa tahun yang lalu yang kita masukkan itu dokumen dari keabsahan dari kepala daerah. Tetapi dia di dalam menu dia nggak ada karena yang diminta itu sertifikat, karena di aplikasi dia langsung di reject merah. Nah jadi dia karena di situ sudah langsung ditentukan sertifikat, kita masukkan yang lain dia nggak mau, dia dianggap langsung merah gitu. Nah itu kenapa maksudnya gimana kira-kira nanti untuk itu. Terus yang kedua tadi bahwa kenapa tadi kami menanyakan ruangan Pak, karena rencana kami kalaulah nanti dari DAK ini jadi tahun depan, kalau tahun depan DAK berarti kan alat CAT-labnya bisa jadi tahun ke depannya untuk alkesnya kan begitu. Jadi rencana kami mau ruangannya kami persiapkan sendiri dulu dengan makanya kami tanya seberapa luas sih supaya kami tahu hanya merehab aja ruangan yang sudah ada. Kira-kira boleh nggak nanti itu dipersiapkan untuk bisa untuk tahun depan CAT-labnya sudah masuk. Nah jika itu kami lakukan, seandainya itu sudah, kemudian di tahun 2024 boleh tidak Pak ya kami masukkan lagi nanti untuk pembangunan yang baru. Tetapi untuk 2024 ini kita sudah rencanakan kita akan buat bangunan yang sudah ada untuk kita rehab saja dulu dari biaya kita sendiri. Rumah sakit kita BLUD Pak.
Jadi rencana kita akan buat dari BLUD supaya cat lab kita ini bisa langsung jalan. Demikian, Pak. Baik. Kalau yang pertanyaan terakhir ya. Ya, siap. Sebenarnya gini, tadi ada beberapa poin sih. Yang pertama, memang menu ini kan bisa saja ya, antar tahun depan tuh nggak ada lagi, itu satu. Terus yang kedua, kalau memang dari daerahnya memang sudah punya potensi untuk melakukan proses pemenuhan secara mandiri, nggak apa-apa, lanjut aja ya. Tentunya kita juga berpikir bahwa masih banyak sekali rumah sakit yang perlu didorong untuk proses pemenuhan layanan KJSU ini. Jadi silakan aja ya, nanti dari kebijakan dari sana seperti apa, tapi arahan kami sih seperti tadi ya. Silakan kalau memang sudah punya potensi ya, udah maju saja ya, maju saja. Apakah menu di depan mungkin ada lagi? Kami cuma bisa jawab mungkin ya, mungkin. Nanti kalau misalnya ada lagi silakan diajukan. Tapi ada poinnya di sini bahwa ini Indonesia kita bicara, untuk pemenuhannya kita juga ngerti masih banyak daerah lain yang membutuhkan gitu ya. Jadi silakan untuk dikoordinasikan terkait dengan hal ini. Baik, cukup kali ya dari Tarutung ya. Terima kasih. Oke. Baik, terakhir mungkin kami berikan kesempatan untuk dari Dinkes Jateng. Dinkes Jateng. Ya, terima kasih Dokter Ferdi. Ya, mungkin apa saya yang terlewat ya, informasi terkait dengan SPA yang KJSU ini saya baru mengikuti terus terang. Dalam persyaratan DAK ini kan salah satunya adalah mengeluarkan surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi. Kalau surat rekomendasi kita dari Subbag program ya di perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi, tapi sebelum rekomendasi itu terbit harus dilampiri telaah dari seksi teknis. Kalau di tempat kami seperti itu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi. Nah, terkait dengan hal tersebut ini yang saya tahu ini baru dari jantung ya, yang ada sosialisasi terkait dengan SPA maupun kesiapan SDM-nya yang perlu dipenuhi. Kemudian selama ini beberapa usulan ya, ada yang masuk mengajukan sarana dan kami mentelaahnya hanya berdasarkan yang kami tahu adalah SDM. Apakah ada SDM atau tidak? Ternyata banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi jika mengusulkan sarana. Nah, ini waktunya juga untuk rekomendasi ini sudah mepet ya, yang setahu saya rekomendasi ini sampai diterbitkan tanggal 25. Nah, ini sudah tanggal segini untuk kami terus terang yang untuk jantung ini baru tahu sekarang. Nah, apakah ada yang lainnya untuk yang KJSU ya, persyaratan-persyaratan yang lain yang menjadi dasar kami untuk membuat telaah dan menerbitkan rekomendasi. Begitu Dokter Ferdi, terima kasih. Untuk proses sosialisasi ini sebenarnya tidak saja dilakukan untuk yang jantung ya. Kalau nggak salah di Juni kemarin itu dari Roren atau PPPNT sempat pernah mengundang semua daerah ya. Mungkin ada link YouTube-nya kali ya, itu terkait sosialisasi hal ini. Jadi ini yang saya sampaikan, materi ini bukan barang baru. Jadi semua dinas kesehatan, terus kemudian rumah sakit itu diundang dalam pertemuan tersebut, disampaikan terkait dengan materi tadi, bahwa ketentuan mengenai data dukung yang akan dilampirkan pada saat mengajukan usulan adalah demikian. Jadi bukan barang yang baru sih. Nanti mohon dicek kembali ya. Terus kemudian bagaimana dengan tenggat waktunya? Apakah kami nanti nggak cukup nih takutnya, mengingat mungkin banyak yang mengajukan usulan. Silakan mungkin nanti diatur saja untuk kebijakannya secara internal di Dinkes Jateng itu seperti apa. Hal ini juga tentunya sama lah di pusat juga kadang seperti itu ya. Jadi memang harus ada proses pemenuhan yang harus segera dilakukan. Tentunya dibutuhkan kebijakan-kebijakan khusus, tapi yang jelas memang kita mengikuti ketentuan main dan aturan yang ada. Ya, jadi silakan nanti bisa dikoordinasikan oleh
pihak dari Dinkes Jateng akan seperti apa. Tapi yang jelas proses data dukung usulannya sudah pernah kami sampaikan jauh sebelumnya dan juga sudah ada surat edarannya ya. Jadi dan ini juga sebenarnya bukan barang-barang yang baru ya. Memang ada poin-poin yang memang update baru gitu ya. Tapi secara umum sih ini bukan barang yang baru bahwa teman-teman rumah sakit ketika menghasilkan usulan melalui DAK itu harus menyampaikan data dukung sedemikian. Mungkin begitu ya. Ada tambahan nggak mungkin dari PPP Yankes? Kalau Ya, Pak Indra, silakan. Mau menyampaikan sesuatu tadi? Iya, terima kasih Pak Ferdi. Izin Bu Maya, Bapak Ibu sekalian. Ini kan memang kita tahu bahwa pengusulan ditunda sampai dengan tanggal 21 Juli. Tadi Bu Maya mengingatkan kalau memang saya nggak bisa ngecek satu-satu ya, belum bisa ngecek satu-satu apakah teman-teman yang ditunjuk sebagai lokus untuk cat lab ini sudah mengusulkan sesuai mapping dari Rumah Sakit Harkit dan Pak Ferdi. Kalau memang belum, mohon nanti disesuaikan. Terus tadi ada juga terkait set bedah OKA ya Pak Ferdi, yang di layanan rujukan itu nanti mohon dilihat kembali usulannya apakah sudah masuk atau belum. Mungkin itu saja Pak Ferdi, karena mau ngingat sampai dengan tanggal 21 ditutup, kita nanti mungkin start penilaian di tanggal 24 Pak Ferdi. Itu aja. Terima kasih Pak Ferdi. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya masih punya waktu sedikit lagi. Ini ada dua penanya ya, yang dari RSUD Menggala, satu lagi dari Provinsi Aceh. Monggo silakan dari RSUD Menggala nih. Izin dokter bertanya, masih kurang paham terkait yang set OKA. Kalau undangannya ini bacanya itu rumah sakit penerima ruang cat lab dan penerima set OKA. Apakah set OKA-nya berhubungan sama ruang cat lab atau tersendiri, dok? Ya, informasinya bahwa untuk set OK-nya ini nanti silakan diusulkan yang berkorelasi kuat dengan proses cat lab, artian untuk bedah jantung ya. Demikian. Oh gitu ya dok. Terima kasih Ya, dok. itu disampaikan dari Bu Maya bahwa ini tagingan yang untuk usulan set Ya. OK ya. Ya korelasi Ini sama- hanya untuk set, ya bukan set OK ini hanya untuk 8 rumah sakit Pak Ya, betul. Pak Ferdi. Ya. Jadi 8 rumah sakit ini yang kami rekomendasikan untuk set OK. Jadi bukan untuk rumah sakit yang lain, termasuk rumah sakit Menggala. Ya, karena ini itu ada kriterianya Bu. Menggala itu rumah sakit kabupaten kota, jadi layanannya itu dikateterisasi jantung untuk program pengampuan ya. Kalau mengembangkan sendiri silakan, tapi kalau untuk pengampuan itu sampai layanan kateterisasi jantung atau cat lab. Kalau OK bedah jantung itu untuk rumah sakit yang kriterianya adalah rumah sakit utama, jadi rumah sakit rujukan provinsi. Oke baik dok kalau gitu. Terima kasih dok. Ya, jadi rumah sakit provinsi. Jadi hanya 8 rumah sakit ini yang dibuka akan kami rekomendasikan dibuka atau nanti direkomendasikan masih jantung untuk mendapatkan set OK. Jadi tidak semua 20 rumah sakit yang kami bilang sini kemudian mendaftarkan untuk set OK, tidak. Hanya 8 rumah sakit ini. Yang lain itu ruangan cat lab. Oke baik dok. Terima kasih infonya. Mungkin Dokter Ferdi, mungkin ini nanti perlu dipastikan ya, kemana kita sudah ada datanya di Dokter Indra, bahwa mana-mana yang dibuka untuk ruang cat lab ada 26, 20 yang dari DAK, 6 yang dari program layanan rujukan, dan yang sakit ini terima mengusulkan set OK. Barangkali ini yang harus dipastikan dulu supaya nanti tidak gagal fokus gitu ya, nanti malah kemana-mana. Ya, baik dok, makasih buat informasinya. Ya, silakan nanti Bapak Ibu sekalian untuk yang set OK ini untuk 8 rumah sakit ini ya. Terus kemudian untuk yang 26-nya itu yang terkait dengan sarana ya, sarana cat lab. Iya, sarana cat lab. Oke.
Baik, masih ada 2 lagi nih, kasihan udah resen dari tadi tangannya biar nggak capek itu. Dari Puri Husada dulu deh. Puri Husada ya, sudah duluan tadi, silakan. Terima kasih dok. Perkenalkan dulu dok, saya Dr. Udin dari RSUD Puri Husada. Dok, ada sedikit yang mau saya tanyakan, masalah untuk tadi dibahas masalah listrik dok, masalah listrik. Jadi listrik emang di kami di sini pada saat ini kemarin kita alhamdulillah dapat cat lab. Jadi listrik itu CT scan, dapat CT scan, maaf dok, dapat CT scan itu listrik kita jadi emang agak terbatas. Yang saya ingin tanyakan, apakah di sini kita bisa mengusulkan untuk penambahan daya listrik baru atau atau genset yang kita usulkan? Mungkin itu dok. Terima kasih dok. Ya, kalau usulannya terkait dengan prasarana layanan rujukan itu ke arah genset ya. Genset itu ya. Jadi bukan untuk penambahan daya sih. Terima kasih dok. Silakan loh dipersiapkan ya, ketika listriknya memang belum memadai, silakan dikoordinasikan bagaimana caranya, juga termasuk untuk dengan PLN-nya nanti. Oke, siap dok. Terima kasih dok. Itu aja dok. Baik, terima kasih. Dari terakhir ya, dari Dinkes Provinsi Aceh, Pak Emil, silakan. Ya kan dari Dinkes Provinsi Aceh, Pak Emil ya. Ya, Dr. Ferdi, terima kasih. Halo? Ya, silakan. Ya, mohon maaf, Dr. Ferdi, ini kebetulan di Provinsi Aceh sampai saat ini masih ada beberapa kabupaten kota yang masih belum selesai mengajukan rekomendasi provinsi. Nah, kita kan kemarin sudah ingatkan bahwa untuk segera berproses. Namun sampai dengan saat ini masih ada beberapa kabupaten kota yang belum. Nah, terkait dengan usulan khususnya dari Yankes, kira-kira nanti kan ini terutama dulu di Krisna itu teman-teman sudah input Dr. Ferdi. Namun untuk data dukung lengkapnya itu kan nanti mereka akan upload di link yang disediakan. Jika nanti molor sampai dengan tanggal 25, apakah memungkinkan masih bisa berproses atau gimana? Itu dokter. Terima kasih. Izin Pak, tentunya kami punya kebijakan khusus ya terkait dengan hal ini, tapi sampai dengan saat ini kami tetap mengacu sesuai dengan ketentuannya. Jadi silakan bisa didorong segera untuk proses penyampaian data dukungnya, karena hal ini terus terang akan menjadi bagian untuk proses penilaian di DES. Ketika data dukungnya kurang, itu yang tentunya nanti akan menyulitkan tugas DES ketika mereka akan melakukan pengambilan keputusan itu. Apakah memang ini bisa atau layak diteruskan, ataukah mungkin ditunda gitu. Nah itu jadi sebaiknya kami tetap mengikuti dengan ketentuan yang ada, diusahakan untuk semua teman-teman kerja juga secara cepat, ngikutin ketentuan yang ada, penuhi semua berkas data dukung yang dimintakan. Mungkin demikian ya sementara ini ya. Satu lagi dokter Ferdi dan Pak Indra juga mungkin kalau bisa bantu untuk persetujuan provinsi. Kalau untuk rekomendasi provinsi kan kita sudah biasa ya menyiapkan. Namun untuk surat persetujuan Dinkes provinsi itu ada format resmi nggak, dok? Karena secara umum sih nggak ada sih resminya, tapi yang jelas kalau memang sudah teman-teman membuatkan, artinya sebenarnya supaya proses ini tidak lewat begitu saja. Jadi memang provinsi sebagai bagian dari pengawasan harus mengetahui tentang proses perencanaan untuk pemenuhan ketersediaan SPA melalui DAK ini. Ya, jadi itu tujuannya sih. Ya. Oke, baik, Dr. Ferdi, Pak Endra dan teman-teman, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin sebagai penutup, adakah mungkin dari Direktur PKR atau dari harapan kita ada lagi mau menyampaikan masukan lagi? Cukup. Atau mungkin dari ya silakan. mungkin PIC ya, PIC kita cantumkan saja PIC-nya pasien ke siapa gitu ya dalam hal ini. Sekarang PIC.
Kalau ada pertanyaan atau apa terkait data dukung nanti. Ya, di apa surat undangan kan sudah ada ininya ya, ada kontak personnya. Itu bisa nanti hubungi mereka. Nanti kalau memang nggak respon, sebenarnya ke nomor saya juga nggak ada masalah sih ya. Saya coba sambungkan di chatroomnya. Izin Dokter Ferdi satu lagi. Ini kebetulan. Ya, gimana Pak Emil? Ini kan kita dengan Pak Kadinkes berencana mau buat pertemuan dalam rangka perencanaan DHK 2024 di provinsi. Nah, kita rencananya mau mengadakan tanggal 26 sampai dengan 28 Juli. Nah, Pak Kadis berharap ada dari tim DHK Dirjen Jankes yang bisa hadir. Ini nanti kira-kira bersuratnya kami kemana nih Pak? Kalau terkait dengan hal itu mungkin sebaiknya ke Ronren ya untuk proses ini ya. Nah, kalau minta masukan dari unit teknis, tentunya dari unit teknis cukup banyak, entah itu dari kami, ada PKR juga di situ ya yang akan melakukan proses penilaian. Mungkin demikian, yang penting suratnya saja disampaikan terlebih dahulu ya. Dan kebutuhan seperti apa, nantinya kami di bawah akan mengikuti di sini. Jangan lupa nih, di tanggal tersebut kami ini lagi berproses untuk melakukan DES dan tenaga kami juga memang terbatas ya, jadi jangan sampai juga mengurangi ritme kerja dari hasil DES yang harus kita lakukan. Mungkin gitu. Tapi nggak apa-apa, silakan nanti diajukan aja Pak Emil untuk suratnya. Pak Ferdi, makasih. Baik, ada masukan lagi kah dari Dr. Maya atau dari PPP Yankes atau dari Direktur PKP? Untuk saya sampaikan kontak person ya, rumah sakit jantung itu ada Ibu Dilan, itu agar dicatat dari chat ya, kontaknya kalau memang ada ditanyakan. Ya, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah cukup lama nih kita berproses, rasanya silakan mengikuti sesuai dengan arahan, hasil dari pemaparan atau hasil dari review yang tadi. Ya, untuk koordinasi lebih lanjut, Bapak Ibu juga sudah mempunyai kontak personnya ya, silakan nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan bisa berkoordinasi lebih lanjut ya. Jangan lupa untuk batas akhir proses usulan ini sampai dengan di 21 Juli, jadi segeralah berproses supaya usulan-usulan tersebut bisa segera kami tindak lanjuti. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk Dr. Maya sebagai penyampaian materinya, tapi dari RSDP Hafid ya, juga untuk kehadiran dari Direktur PKR, Dr. Budi Surya, juga dari PPP Yankes dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila dalam hal penyampaian materi kami juga ada hal yang mungkin kurang berkenan, dan kita akhiri untuk pertemuan kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau